Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arilatul Aziz dari Prodi Manajemen dengan NIM 02501060. Di sini kelompok saya mewakili dari kelompok kami untuk memaparkan materi akuntansi biaya tugas CBL, yaitu materinya adalah perhitungan harga pokok proses 2 departemen. Lalu di sini ada daftar isinya, yaitu yang pertama tentunya ada latar belakang, yang kedua ada profil perusahaan, yang ketiga ada data produksi dan biaya, lalu yang ketiga ada perhitungan departemen 1, ada laporan biaya departemen 1, lalu ada perhitungan biaya departemen 2, laporan biaya departemen 2, lalu yang terakhir ada jurnal dan kesimpulan. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan latar belakang dari perhitungan harga pokok produksi atau HPP. HPP merupakan salah satu informasi penting dalam perusahaan manufaktur karena digunakan sebagai dasar penentuan harga jual produk, pengendalian biaya produksi, serta bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen. Dalam studi kasus ini, metode yang digunakan adalah metode harga pokok proses karena sesuai untuk perusahaan yang menghasilkan produk secara massal dan berkelanjutan. Biaya produksi akan dikumpulkan pada setiap departemen dan dihitung secara sistematis hingga diperoleh biaya per unit produk. Selanjutnya, pada slide profil perusahaan, studi kasus yang digunakan adalah PT Maju Jaya Food, yaitu perusahaan manufaktur keripik singkong yang berlokasi di Jakarta. Perusahaan ini menerapkan metode harga pokok proses dengan departemen produksi. Departemen 1, yaitu pengolahan, bertanggung jawab mengolah bahan baku singkong mulai dari penerimaan bahan baku, pencucian, pengupasan, pengirisan, hingga penggorengan awal. Setelah itu, produk setengah jadi dipindahkan ke Departemen 2, yaitu pengemasan untuk proses pemberian bumbu, penimbangan, pengemasan, pelabelan, dan pengecekan kualitas. Melalui dua departemen tersebut, biaya produksi dapat ditelusuri dan dialokasikan secara bertahap sampai menghasilkan produk yang siap dipasarkan. Oke, pada slide selanjutnya kita akan membahas data produksi dan biaya Juli 2026. Keterangan produk yang dimasukkan dalam proses Departemen 1 40.000 kg, Departemen 2 0. Produk selesai ditransfer ke Dep 2, Departemen 1 30.000 kg, Departemen 2 0. Produk selesai ditransfer ke gudang, Departemen 1 0, Departemen 2 25 kg. Produk dalam proses akhir bulan, Departemen 1 10.000 kg, Departemen 2 5.000 kg. Selanjutnya, biaya yang dikeluarkan Juli 2026. Biaya bahan baku Departemen 1 80.000, Departemen 2 0. Biaya tenaga kerja Departemen 1 105.000, Departemen 2 135.000. Biaya overhead pabrik Departemen 1 140.000, Departemen 2 162.000. Selanjutnya, tingkat penyelesaian PDB akhir. Biaya bahan baku 100%, untuk Departemen 1, Departemen 2 0. Biaya konversi PTK dan BOP, Departemen 1 50%, Departemen 2 40%. Baik, step selanjutnya yaitu perhitungan harga pokok Departemen 1. Unit ekuivalensi Departemen 1. Biaya bahan baku 30.000 tambah dalam buah kurung 100% kali 10.000 itu kurung sama dengan 40.000 kg. Biaya konversi BTK dan BOP 30.000 tambah buka kurung 50% kali 10.000 tutup kurung sama dengan 35.000 kg. Harga pokok produksi Departemen 1. Unsur biaya produksi
Di bahan baku total biaya 80.000, unit ekuivalensi 40.000, biaya per kilogram Rp2, tenaga kerja total biaya 105.000, unit ekuivalensi 35.000, biaya per kilogram Rp3, overhead pabrik 140.000, unit ekuivalensi 35.000, biaya per kilogram Rp4, total semuanya 325.000 dan total biaya per kilogram Rp9. Harga pokok jadi bagi 30.000 kg kali Rp9 sama dengan 270.000. PDP akhir BBB bagi 100% kali 10.000 kali Rp2 sama dengan Rp20.000. BTK bagi 50% kali 10.000 kali Rp3 sama dengan Rp15.000. BOP bagi 50% kali 10.000 kali Rp4 sama dengan Rp20.000. Selanjutnya yaitu laporan biaya produksi Departemen 1 dari PT Maju Jaya Food. Laporan biaya produksi Departemen 1 bulan Juli 2026. Data produksi meliputi dimasukkan dalam proses 40.000 kg, produk jadi yang ditampil ke gedung 30.000 kg, produk dalam proses akhir 10.000 kg, jumlah produk yang dihasilkan 40.000 kg. Biaya yang dibebankan dalam bulan Juli 2026, biaya bahan baku Rp80.000, biaya per kilogram Rp2, biaya tenaga kerja total Rp105.000, biaya per kilogram Rp3, biaya overhead pabrik total Rp140.000, biaya per kilogram Rp4, total menjadi Rp325.000 dan biaya per kilogram menjadi Rp9. Perhitungan biaya. Harga pokok produk jadi yang ditampil gedung 30.000 kg kali Rp9 jadi Rp270.000. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir. Biaya bahan baku Rp20.000, biaya tenaga kerja Rp15.000, biaya overhead pabrik Rp20.000. Jumlah biaya produksi yang dibebankan Departemen 1 dalam bulan Juli adalah Rp325.000. Oke, setelah kita membuat laporan biaya produksi Departemen 1, selanjutnya itu kita akan menghitung harga pokok Departemen 2. 30.000 kg produk itu diterima dari Departemen 1. Kemudian ada biaya transfernya itu 270.000 atau 9 kg. Nah, 270.000 nya itu dari 30.000 kg dikali 9 kg. Nah, 30.000 kg nya itu kita ambil dari data produksi awal, dan 9 kg nya itu kita ambil dari biaya per kilogram Departemen 1. Kemudian kita menghitung unit ekuivalensi biaya konversi Departemen 2, yaitu 25.000 ditambah kurung buka 40% dikali 5.000 kurung tutup. Nah, 25.000 itu kita ambil dari produk dalam proses akhir bulan. Nah, terus untuk itu kita kalikan dulu, yaitu 40% dikali 5.000 itu hasilnya itu kan 2.000. Jadi 25.000 ditambah 2.000 itu sebesar 27.000 kg. Kemudian kita membuat tabel untuk harga pokok produksi persatuan Departemen 2. Isinya itu ada unsur biaya produksi, ada total biaya, ada unit ekuivalensi, dan biaya per kilogram. Nah, untuk total biaya itu 135.000 dan 162.000 itu kita ambil lagi dari data produksi awal. Nah, unsur biaya produksinya itu ada tenaga kerja dan overhead pabrik. Nah, untuk menghitung biaya per kilogramnya itu ya dari total biaya
dibagi unit ekuivalensi. Nah, hasilnya sebesar itu ya 135 dibagi 27 itu hasilnya 5, 162.000 dibagi 27.000 itu hasilnya 6. Nah, itu jadi total biaya per kilogramnya itu 11 dan total biayanya itu 297.000. Kemudian ada total biaya kumulatif Departemen 2 yaitu 270.000 itu kita ambil dari Departemen 1 ditambah 297.000 itu kita ambil dari data di atas yang total biaya tadi. Nah, itu hasilnya 567.000. Kemudian ada biaya per kilogram produk jadi yaitu 9 ditambah 11 hasilnya 20 per kilogram. 9-nya kita ambil dari biaya per kilogramnya di Departemen 1 dan 11-nya kita ambil dari Departemen 2. Nah, kita membuat laporan biaya produksinya itu pertama itu ada data produksi yaitu diterima dari Departemen 1 itu sebesar 30.000. Produk jadi yang ditransfer ke gudang itu 25.000 kilo, produk dalam proses akhir 5.000 dan jumlah produk yang dihasilkan 30.000 kilo. Nah, untuk 30.000 kilogramnya itu kita jumlahkan produk yang ditransfer dan produk dalam proses akhir itu dijumlahkan, hasilnya itu 30.000. Semua data yang kita ambil itu kita ambil dari perhitungan di atas yaitu Departemen 1 dan Departemen 2. Kemudian kita masukkan yaitu biaya kumulatif yang dibebankan Departemen 2 dalam bulan Juli 2026. Harga pokok dari Departemen 1 30.000 kg itu totalnya itu 270.000 dan 9 per kilogram. Itu ada di perhitungan Departemen 1. Kemudian dimasukkanlah angka biaya tenaga kerja Departemen 2 itu sebesar 135.000 dan biaya per kilogramnya itu 5. Terus biaya overhead pabriknya itu 162.000 dan biaya per kilogramnya itu 6. Kemudian kita jumlahkan yaitu untuk total biayanya itu 297.000 dan untuk biaya per kilogramnya itu 11.000 per kilo. Nah, terus kita totalkan nih kita totalkan dari harga pokok dari Departemen 1 dan jumlah biaya kumulatif Departemen 2 yaitu 270.000 ditambah 297.000 hasilnya 567.000. Nah, begitupun yang biaya per kilogramnya juga dijumlahkan yaitu 9 ditambah 11 hasilnya 20. Kemudian kita memasukkan nilai-nilai untuk perhitungan biaya. Nah, untuk harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang itu 500.000. 500.000-nya itu dari 25.000 per kilo itu. Per kilo 25.000 kilogram dikali 20 hasilnya itu 500. Kemudian kita masukkan yaitu harga pokok dari Departemen 1 yaitu 45.000. Kita kalikan dari 9 dikali 5.000. 9-nya itu kita ambil dari total biaya per kilogram Departemen 1 dan 5.000-nya itu dari biaya dari produk dalam proses akhir yang ada di data produksi awal. Nah, itu hasilnya 45.000. Kemudian kita membuat laporan biaya produksinya itu pertama itu ada data produksi yaitu diterima dari Departemen 1 itu sebesar 30.000. Produk jadi yang ditransfer ke gudang itu 25.000 kilo, produk dalam proses akhir 5.000 dan jumlah produk yang dihasilkan 30.000 kilo. Nah, untuk 30.000 kilogramnya itu kita jumlahkan produk yang ditransfer dan produk dalam proses akhir itu dijumlahkan, hasilnya itu 30.000. Semua data yang kita ambil itu kita ambil dari perhitungan di atas yaitu Departemen 1 dan Departemen 2. Kemudian kita masukkan yaitu biaya kumulatif yang dibebankan Departemen 2 dalam bulan Juli 2026. Harga pokok dari Departemen 1 30.000 kg itu totalnya itu 270.000 dan 9 per kilogram. Itu ada di perhitungan
Departemen 1. Kemudian dimasukkanlah angka biaya tenaga kerja Departemen 2 itu sebesar 135.000 dan biaya per kilogramnya itu 5. Terus biaya overhead pabriknya itu 162.000 dan biaya per kilogramnya itu 6. Kemudian kita jumlahkan, yaitu untuk total biayanya itu 297.000 dan untuk biaya per kilogramnya itu 11.000 per kilo. Nah, terus kita totalkan nih kita totalkan dari harga pokok dari Departemen 1 dan jumlah biaya kumulatif Departemen 2, yaitu 270.000 ditambah 297.000. Hasilnya 567.000. Nah, begitupun yang biaya per kilogramnya juga dijumlahkan, yaitu 9 ditambah 11, hasilnya 20. Kemudian kita memasukkan nilai-nilai untuk perhitungan biaya. Nah, untuk harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang itu 500.000. 500.000-nya itu dari 25.000 per kilo itu. Per kilo 25.000 kilogram dikali 20, hasilnya itu 500. Kemudian kita masukkan yaitu harga pokok dari Departemen 1 yaitu 45.000. Kita kalikan dari 9 dikali 5.000. 9-nya itu kita ambil dari total biaya per kilogram Departemen 1 dan 5.000-nya itu dari biaya dari produk dalam proses akhir yang ada di data produksi awal. Nah, itu hasilnya 45.000. Kemudian untuk biaya tenaga kerja di yang biaya tambahan Departemen 2 akhir itu kan hasilnya 10.000. Nah, dari mana sih 10.000 itu? Nah, itu 10.000 itu dari perhitungan dari 40% dikali 5.000 dikali 5. 40% itu dari biaya konversi, 5.000 itu dari produk dalam proses akhir, dan 5-nya itu dari biaya per kilogram Departemen 2. Begitupun yang biaya overhead pabrik, hasilnya itu kan 12.000 dari 40% dikali 5.000 dikali 6, hasilnya 12.000. Hasilnya itu kan 12.000. Kemudian dijumlahkan biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik, yang biaya tambahannya itu 10.000 ditambah 12.000 itu hasilnya 22.000. Nah, terus kemudian kita total 22.000 ini ditotal dengan 45.000 harga pokok dari Departemen 1 itu. Hasilnya adalah 67.000. Kemudian 500.000 total awal yang harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang dijumlahkan dengan total harga pokok persediaan PDP Departemen 2 yaitu sebesar 67.000. Jadi 500.000 ditambah 67.000 hasilnya 567.000. Nah, untuk hasil dari jumlah biaya produksi kumulatif yang dibebankan Departemen 2 dengan total biaya kumulatif Departemen 2 itu hasilnya harus sama ya angkanya. Nah, jadi seperti itu perhitungan untuk laporan biaya produksi harga pokok Departemen 2. Lalu yang selanjutnya ada pencatatan jurnal biaya produksi. Yang pertama dari Departemen 1 ada biaya bahan baku, meliputi barang dalam proses dan biaya bahan baku sebesar 80.000. Ada biaya tenaga kerja meliputi barang dalam proses dan biaya tenaga kerja sebesar 105.000. Lalu ada biaya overhead pabrik, meliputi biaya overhead pabrik dan barang dalam proses sebesar 140.000. Lalu ada transfer ke Departemen 2, biaya dalam proses Departemen 2 sebesar 270.000 atau biaya dalam proses dan biaya bahan baku sebesar 80.000, lalu ada biaya tenaga kerja sebesar 90.000 dan biaya overhead pabrik sebesar 100.000. Lalu yang selanjutnya adalah produk dalam proses. Persediaan produk dalam proses Departemen 1 sebanyak 55.000.
atau barang dalam proses dan biaya bahan baku sebesar 20.000 dan biaya tenaga kerja sebesar 15.000. Lalu yang terakhir ada biaya overhead pabrik sebesar 20.000. Lalu yang selanjutnya dari Departemen 2 ada terima dari Departemen 1 meliputi barang dalam proses sebesar 270.000, meliputi barang dalam proses dan biaya bahan baku sebesar 30.000, biaya tenaga kerja sebesar 90.000, dan biaya overhead pabrik sebesar 150.000. Lalu ada biaya tenaga kerja, meliputi barang dalam proses dan biaya tenaga kerja Departemen 2 sebesar 135.000. Lalu ada biaya overhead pabrik meliputi barang dalam proses dan biaya overhead pabrik Departemen 2 sebesar 162.000. Lalu ada produk jadi. Persediaan produk jadi sebesar 500.000. Ada barang dalam proses dan biaya bahan baku sebesar 225.000. Lalu ada biaya tenaga kerja sebesar 125.000 dan biaya overhead pabrik sebesar 150.000. Lalu yang terakhir ada produk dalam proses. Persediaan produk dalam proses Departemen 2 sebesar 67.000. Itu meliputi barang dalam proses dan biaya bahan baku sebesar 45.000, lalu ada biaya tenaga kerja sebesar 10.000 dan barang dalam proses sebesar 12.000. Lalu kesimpulan, 1. Profil perusahaan PT Maju Jaya Food, Manufaktur Keripik Singkong Jakarta. Alur 2 tahap, Departemen Pengolahan ke Departemen Pengemasan. 2. Data produksi, Departemen 1 40.000 kilo masuk, 30.000 kilo transfer ke Departemen 2, PDP akhir 10.000 per kilo. Departemen 2 30.000 kilo masuk, 25.000 kilo ke gudang, PDP akhir 5.000 per kilo. 3. Unit ekuivalensi dan biaya per kilo. Departemen 1 BBB 2 per kilo, PTK 3 per kilo, POP 4 per kilo, total 9 per kilo. Lalu Departemen 2 PTK 5.000 per kilo, 5 per kilo, POP 6 per kilo, tambahan 11 per kilo, total kumulatif 20 per kilo. Selanjutnya ada laporan biaya produksi Departemen 1 total 325.000 kilo, kurung buka produk jadi 270.000 rupiah tambah PDP 55.000. Lalu Departemen 2 total kumulatif 567.000, kurung buka produk jadi 500.000 tambah PDP 67.000, kurung tutup.